Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protein untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu biokimia nutrisi. Kalian tahu nggak, salah satu kadar nutrien yang paling penting di tubuh kita itu salah satunya adalah protein. Kalau kalian mau tahu betapa pentingnya protein bagi tubuh kita dan ingin mengenal lebih banyak tentang protein, serta ingin mengetahui sumber makanan apa saja yang mengandung protein, yuk mari kita simak video ini sama-sama. Sebelum masuk dalam video, perkenalkan nama saya Vici Aronia Amalia dengan NPM 2021-8420-4003, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Musamus Merauke. Nah, selanjutnya mari kita membahas pengertian protein. Istilah protein berasal dari kata Yunani protos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda yang bernama Gerardus Mulder tahun 1802 sampai 1880, karena ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di dalam sel makhluk hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino, yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom korban asimetrik. Selanjutnya kita membahas sumber protein. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur protein. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan struktur kuartener. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Struktur dari protein terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara lincah yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida, seperti pada gambar di atas. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Selanjutnya yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang lincah distabilkan oleh ikatan hidrogen amina gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan beta pleate. Selanjutnya terdapat struktur tersier. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pada pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Ini adalah salah satu contoh bentuk struktur tersier. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promotor protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ini adalah beberapa contoh bentuk dari struktur kuartener. Setelah itu, kita akan membahas mengenai klasifikasi protein. Berdasarkan fungsinya, klasifikasi protein dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada protein enzim yang berperan dalam mempercepat reaksi-reaksi biokimia. Yang kedua ada protein struktural yang membentuk struktur biologis. Yang ketiga ada protein transport yang berperan sebagai pengangkut substansi-substansi penting. Dan yang keempat ada protein pertahanan yang melindungi tubuh dari invasi benda-benda asing. Selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada protein globular yang memiliki pelipatan-pelipatan yang kompleks, struktur tersier dengan bentuk yang tidak teratur. Yang kedua ada protein serabut. Strukturnya memanjang, lipatan sederhana, umum dijumpai pada protein struktural. Selanjutnya klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada protein globular, rantai polipeptida mengandung banyak lipatan dan berbelit, rasio aksial kurang dari 10. Misalnya insulin, albumin, globulin plasma, dan kebanyakan enzim. Yang kedua ada protein fibrosa.
seperti polipeptida atau kelompok rantai yang membelit dalam bentuk spiral atau helix dan dihubungkan oleh ikatan disulfida dan hidrogen. Rasio aksial lebih besar dari 10, misalnya keratin dan miosin. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan-ikatan pada struktur protein. Yang pertama ada ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan atom alfa karboksil dari suatu asam amino dan nitrogen dari asam amino yang lain. Yang kedua ada ikatan disulfida. Ikatan disulfida terbentuk antara dua residu sistein yang saling berhubungan dua bagian rantai polipeptida melalui residu sistein. Yang ketiga ada ikatan hidrogen. Terbentuk antara gugus NH atau OH dan gugus CO dalam ikatan peptida atau COO dalam gugus R. Misalnya dua peptida mungkin membentuk ikatan hidrogen. Yang keempat ada interaksi hidrofobik. Rantai samping nonpolar asam amino netral pada protein cenderung bersekutu. Yang kelima ada interaksi elektrostatistik, merupakan ikatan garam antara gugus yang bermuatan berlawanan pada rantai samping asam amino. Oke, jadi protein terbentuk dari banyak asam amino. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh. Zat ini di samping berfungsi sebagai penghasil energi, dalam tubuh juga memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun dan pengatur. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam amino. Asam amino terbagi menjadi dua bagian, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh, atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Untuk itu, tubuh harus mendapatkan sumber asam amino dari luar dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan asam amino. Ada 9 jenis asam amino esensial yang bisa Anda temukan dalam makanan, yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Berikut terdapat contoh makanan yang mengandung asam amino esensial. Contohnya ikan salmon, telur, daging unggas, kacang-kacangan, keju cottage, quinoa, jamur, dan daging merah. Berikut beberapa fungsi asam amino esensial. Selanjutnya kita membahas asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh dengan menggunakan asam organik biasa. Meski bisa diproduksi oleh tubuh, asam amino non-esensial juga terdapat pada makanan. Berikut beberapa jenis asam amino non-esensial: alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Dan ini adalah fungsi asam amino non-esensial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan protein. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan bagi tubuh. Makanan yang tinggi protein biasanya yang tinggi lemak, sehingga dapat menyebabkan obesitas. Kelebihan protein selanjutnya yaitu karena protein merupakan makanan pembentuk asam, kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman darah dan jaringan. Kondisi ini disebut asidosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan protein. Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun. Penyakit kekurangan protein yang akan kita bahas adalah kwashiorkor. Kwashiorkor diartikan sebagai kondisi kekurangan atau bahkan ketiadaan asupan protein. Padahal protein merupakan jenis nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah untuk memperbaiki dan membuat sel-sel baru. Kwashiorkor ditandai dengan pembengkakan di bagian bawah kulit atau edema akibat terlalu banyaknya cairan dalam jaringan tubuh. Pembengkakan tersebut dapat muncul di seluruh bagian tubuh, tapi umumnya di kaki. Selanjutnya ada marasmus. Jika kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein, meski asupan energi yang cukup, maka marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ciri-ciri fisik
Penderita marasmus adalah kekurangan berat badan, kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak, pertumbuhan terhambat, dan terlihat lebih tua dari usianya, tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat atau lesu. Oke, mungkin itu saja penjelasan protein dari saya. Bila ada kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.